Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Afriza Putri dari Ilmu Pemerintahan 4B akan membahas mengenai pelaksanaan birokrasi, lembaga eksekutif dan legislatif di negara Jerman dan Indonesia. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori Weberian, di mana birokrasi adalah instrumen paling penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara modern. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Teori birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Dan Weber telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Organisasi birokrasi yang ideal menyertakan karakteristik struktural, yaitu aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan, dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi, menggambarkan pengembangan kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Selanjutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi adalah instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi yang berdasarkan pembagian kerja, hierarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerja. Apabila pada setiap perkembangan politik selalu terdapat upaya menarik untuk mencapai, mempertahankan, atau memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak pemegang kekuasaan. Pada negara Jerman sendiri, politisasinya lebih terbuka. Hal ini bisa dilihat pada birokrasi kementerian, di mana birokrat diletakkan pada keadaan de facto yang menjalankan peran politik. Secara fungsional, pejabat birokrasi berhadapan dengan parlemen atau partai politik dan memberikan pengaruhnya terhadap negara federal. Hal ini bertujuan agar suatu proses kebijakan dapat difasilitasi dengan baik oleh birokrasi. Birokrasi sering didukung oleh relasi politik dan kolega dalam menjalankan fungsi yang ditanggungnya. Pada tingkat individu, para birokrat memiliki relasi yang sangat dekat dengan partai politik. Bisa dikatakan politisasi birokrasi menghadirkan relasi yang cukup harmonis antara politisi dan birokrat, tetapi masih dengan memegang sistem karir dalam birokrasi. Di Jerman juga menjadi lembaga negara profesional. Birokrasi di sini memegang fungsi administratif negara berdasarkan atas nama konstitusi. Selanjutnya, pada negara Indonesia, birokrasi pada era reformasi, sistem kinerja birokrasi perlu dibenahi sistemnya, yaitu dengan memperbaiki mentalitas para birokrat Indonesia, yang citranya sudah buruk dan disalahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kinerja birokrasi Indonesia jelek, serta terjadinya patologi birokrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Birokrasi di Indonesia cenderung tidak efektif karena integritas aparat birokrasi yang rendah, padahal para birokrat mempunyai gaji yang tinggi dan hal yang mendukung terjadinya patologi, yaitu seperti ketidakmandirian dan ketidakdisiplinan serta kualitas birokrat yang kurang memadai. Lalu ada lembaga legislatif di negara Jerman. Yang pertama, DPR atau biasa disebut dengan Bundestag, yang dipilih oleh rakyat dalam jangka waktu 4 tahun, yang pembubarannya hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus, dan menjadi kewenangan Presiden Federal, yang menetapkan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memilih kanselir. Sidang pleno Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi yang mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Perencanaan awal yang mempersiapkan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi, yang biasanya bersifat tertutup. Hal ini, aspirasi politik harus dipertemukan dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, ada Dewan Utusan Negara Bagian, atau biasa disebut dengan Bundesrat, yang merupakan pejabat pemerintah negara bagian yang diberi wewenang oleh pemerintah yang didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai 3, 4, atau 5-6 suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya undang-undang tersebut tidak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat, terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi. Dan yang ketiga ada Badan Permusyawaratan, yang bertugas untuk mengawasi semua ketentuan peraturan di dalam Undang-Undang Dasar.
yang dapat terpenuhi dan dapat menentukan apakah suatu partai yang dapat membahayakan suatu partai untuk ikut berpartisipasi atau tidak. Pada lembaga eksekutif di negara Jerman terdapat pemerintahan federal, yang biasa disebut juga dengan kabinet, terdiri dari kanselir dan para menteri. Para kanselir memiliki hak yang istimewa, yaitu kabinet yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada DPR, dan memilih menteri dan mengajukan usulan kepada Presiden Federal untuk mengangkat maupun memberhentikan. Selain itu, kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugasnya sendiri. Yang kedua yaitu Presiden Federal, yang dipilih oleh Majelis Federal. Presiden Federal juga mewakili antar bangsa secara hukum, dengan mengikat perjanjian atas nama Jerman dengan negara lain, dan menerima para duta besar. Namun hak politik luar negeri tetap berada pada pemerintahan federal. Federal juga terdiri dari para anggota Bundestag yang dipilih parlemen di setiap negara bagian. Presiden Federal dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak oleh periode 5 tahun. Presiden Federal juga mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ia mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi sebelum undang-undang itu diumumkan pada lembaran undang-undang federal. Selanjutnya, pada lembaga legislatif di negara Indonesia, terdapat MPR, yang berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, terdapat DPR, yaitu mempunyai 3 fungsi. Pertama, legislasi, yang berwenang menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, kemudian membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, menetapkan rancangan undang-undang bersama Presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua ada anggaran, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN, memperhatikan DPD atau rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Lalu ada fungsi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPR. Yang terakhir ada tugas DPD, yaitu ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan atas dasar rancangan undang-undang, dan pemilihan anggota BPK. DPD juga menjadi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, lalu hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Selanjutnya ada lembaga eksekutif di negara Indonesia, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden serta para menterinya. Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan mempunyai hak prerogatif serta menyatakan keadaan darurat, mengangkat duta dan konsul, memberikan tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada tugas dari wakil presiden, yang membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan, membantu dalam mengorganisasikan, menjalankan, dan mengevaluasi kerja kabinet, dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksananya dipertanggungjawabkan kepada presiden, dan memperhatikan dan menampung segala masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu dan menyangkut bidang tugas kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk para menteri, sama halnya dengan lembaga eksekutif, bahwa ada pembagian dan tugas yang tersendiri seperti di bidang ekonomi, pertahanan, dan lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa membandingkan pelaksanaan birokrasi di lembaga Jerman dan Indonesia mempunyai kesamaan, baik dari pemimpinnya maupun para menteri atau kabinetnya, serta dengan tugasnya masing-masing. Terlihat juga bahwa birokrat di negara Jerman lebih efektif, karena parlemen atau partai politik dengan birokrat mempunyai relasi yang baik dalam menjalankan sebuah kebijakan di suatu pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia, yang masih perlu memperhatikan para birokrat yang ada, karena beberapa masih menggunakan alat kekuasaan dan kedudukannya untuk memperoleh sebuah jabatan di partai politik.